Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Al-Farizi. NIM 430402000138. Kelas 2F Studi Islam Indonesia, program studi Psikologi Islam. Masih ingatkah kita teman-teman mengenai kisah wanita pada zaman jahiliyah dulu? Pada waktu itu masyarakat Arab benar-benar dalam kegelapan, hingga mereka mengesampingkan kaum wanita, padahal kaum wanita adalah ibu yang akan melahirkan penerus. Mereka amat malu bila istri mereka hamil kemudian melahirkan anak perempuan. Hal itu dianggap sebagai aib keluarga oleh mereka. Setiap anak perempuan yang lahir lantas dibunuh supaya tidak membuat malu keluarga. Dari sini tampak bahwa anak perempuan di masa itu tidak diberi hak untuk hidup. Sungguh malang nasib anak perempuan waktu itu. Apa yang diperbuat oleh masyarakat Arab pada waktu itu tidak luput dari kecaman Allah. Pada masa Rasulullah SAW, wanita diberikan hak yang sama dalam pemikiran dan peranannya. Contohnya Siti Khadijah. Wanita yang pertama kali masuk Islam adalah seorang janda yang kaya raya. Setelah menjadi istri Rasulullah, ia memiliki peran yang sangat penting untuk membantu secara langsung dan mengorbankan seluruh harta bendanya untuk berjihad, membiayai perang Rasulullah dalam menyiarkan dan menyebarkan agama Islam. Begitu pula dengan istri Rasulullah lainnya seperti Aisyah. Dia merupakan contoh wanita yang memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan pengetahuan Islam oleh Rasulullah. Aisyah dijadikan sebagai juru bicara di berbagai kesempatan, sebab keterangan yang diberikan oleh beliau dapat diterima oleh banyak orang. Di tanah air kita ini, kita mengenal pahlawan-pahlawan wanita yang dengan gigih berjuang untuk menegakkan kemerdekaan, yang dengan semangat jihad mereka berjuang mengusir penjajahan yang menduduki bumi Nusantara ini. Walaupun harus mengorbankan nyawa, mereka tetap tak gentar membela dan memperjuangkan tanah air. Dari sinilah saya akan membahas peranan perjuangan perempuan wanita Islam dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Dina iki wis ditiwancine kowe bakal dadi Raden Ayu. Ik zeggen dat wij als Javaanse vrouwen dezelfde rechten hebben als de vrouwen in Javan. Je bent toch een goede schrijfster, niet? Ik zou graag willen dat mijn stukken gepubliceerd worden. Dat kunnen wij zeker proberen. Pak. Sekarang bapak kami setiap hari mendapat pesanan. Kami jadi bisa makan, Doro. Semua ini berkat Doro Ajeng Kartini. Matur nuwun nggih, Doro. Apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya jika hanya untuk dirimu sendiri. Kamu harus berbagi. Peran penting R.A. Kartini dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda, 21 April 1879, meninggal di Rembang, Hindia Belanda, 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Raden Ajeng Kartini adalah seorang pelopor pergerakan kaum wanita. Raden Ajeng Kartini sudah menjadi sejarah di dalam keikutsertaan kaum wanita di berbagai kehidupan. Beliau adalah wanita yang memiliki cita-cita yang dapat memajukan kaumnya dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan dan pengajaran. Sebagai akibat dari kurangnya mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pada wanita pada masa itu diperlakukan tidak adil.
Hal tersebut ditunjukkan oleh adat seperti adanya kawin paksa, poligami, laki-laki yang bertindak sewenang-wenang kepada wanita, atau gadis-gadis yang dilarang untuk keluar rumah setelah dewasa atau dipingin. Adat-adat semacam ini tersebut lambat laun ditentang oleh kaum wanita melalui pikirannya. Diilhami oleh cita-cita Kartini inilah mereka mulai untuk bergerak dan merombak tradisi yang tidak adil ini. Dari banyaknya yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini, kita dapat mengambil dua pelajaran. Yang pertama adalah beliau berusaha memperoleh persamaan hak setara dengan pria supaya tidak diperlakukan semena-mena, dan yang kedua adalah beliau berusaha menyempurnakan kemampuan kecerdasan kaum wanita. Walaupun cita-cita beliau belum tercapai sepenuhnya, tetapi setahap demi setahap perjuangan wanita banyak membuahkan hasil. Adat-adat yang menghinakan derajat kaum wanita lama-kelamaan mulai menghilang. Peran penting Rahma El Yunusiyah dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Rahma El Yunusiyah dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1900 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia putri bungsu dari keluarga Syekh Muhammad Yunus yang dilahirkan dari latar belakang pendidikan agama yang kuat. Bahkan bukan saja pendidikan, keluarganya adalah tokoh-tokoh di masyarakat. Pada usia 16 tahun, Rahma dinikahkan dengan seorang ulama yang memiliki pemikiran maju, yaitu Haji Baharudin Latif. Setelah pernikahannya yang berlangsung selama 6 tahun atas kehendak kedua belah pihak, terjadilah perceraian tanpa memperoleh anak. Sejak saat itu, beliau mencurahkan perhatian dan tenaganya dalam berbagai kegiatan masyarakat. Ia bukan saja berjuang dalam hal pendidikan, tetapi juga menjadi tokoh perjuangan wanita pada masa revolusi fisik. Keyakinan Rahma akan peranan pendidikan sebagai salah satu hal yang dapat mengangkat derajat kaum perempuan yang dimiliki oleh ia sejak masa remaja. Oleh karena itu, Rahma berkeinginan untuk mendirikan perguruan agama khusus untuk perempuan. Pada hari Kamis, tanggal 1 November 1923, diresmikan sekolah yang bernama Al-Madrasah Al-Diniyah Al-Banat untuk menarik perhatian masyarakat, terutama kaum muda dan intelektual pada waktu itu. Perguruan yang baru saja didirikan ini juga dinamakan Diniyah School Putri. Rahma adalah penggerak utama kemajuan perempuan di Sumatera Barat pada masa itu, yang kualitasnya benar-benar diakui oleh dunia internasional. Maaf, tadi ada gangguan. Walidah pengen merasakan bagaimana rasanya sekolah seperti anak-anak itu, tidak di rumah terus. Aku ingin belajar. Ayo pulang, nanti dimarahin bapak. Perempuan sebagai pendamping suami juga memiliki hak untuk menjadi pintar. Bangsa ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga hingga akhir hayat kita. Peran penting Walidah Dahlan dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Siti Walidah atau dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh emansipasi perempuan. Ia juga menjadi istri dari seorang pahlawan nasional Indonesia, Ahmad Dahlan, yang merupakan pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Nyai Ahmad Dahlan lahir pada 3 Januari 1872 yang merupakan putri Kiai Penghulu Muhammad Fadil, seorang
ulama dan anggota Kesultanan Yogyakarta. Setelah dewasa, ia dinikahkan dengan Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Siti Walidah merupakan tokoh emansipasi perempuan dengan memberikan pendidikan bagi perempuan. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat. Bersama suaminya, Siti Walidah ikut berjuang untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pendidikan, baik pendidikan agama atau pendidikan umum. Apalagi setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam bernama Muhammadiyah. Setelah Muhammadiyah berdiri, Kiai Haji Muhammad Dahlan juga memberikan perhatian khusus pada kemajuan perempuan, sehingga pada 1914 didirikan Sopo Tresno, Siapa Cinta, dan Wal Asri Maghribi School. Siti Walidah ingin mengantarkan kaum ibu-ibu tidak hanya cerdas dalam agama, tapi juga cerdas berhubungan dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Pendirian Sopo Tresno semakin berkembang pesat, kemudian diusulkan menjadi organisasi yang lebih bagus dan berkembang. Pada 21 April 1917, Sopo Tresno menjadi organisasi yang bernama Bagaimana namanya Aisyah. Kesimpulan akhir yang dapat kita ambil dari video ini adalah nasionalisme perempuan Islam dalam gerakan nasionalisme merupakan refleksi sosial yang kritis dari seorang perempuan Indonesia yang didasarkan pada ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan, ditambah dengan kemanusiaan dan nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme yang tampak dari pandangan mereka dapat juga dikategorikan sebagai nasionalisme yang universal, dalam arti gagasan yang diungkapkan memiliki nilai-nilai yang universal seperti pendidikan, persamaan derajat, solidaritas sosial. Di samping itu, perjuangan mereka menginginkan pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia, serta mengajak untuk menggalang persatuan tak hanya pada kaum pria dan wanita, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.